Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini, dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Diana di Wonogiri. Mbak Diana itu menceritakan tentang satu peristiwa horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2009. Jadi di tahun 2009 Mbak Diana belum menikah, tapi memang sudah punya seorang calon suami namanya Mas Arya. Nah, mereka sudah dekat, sudah berpacaran begitu, kurang lebih itu sekitar 2 tahun, dan memang ada rencana untuk menikah ke depannya. Nah, cuman selama 2 tahun tersebut Mbak Diana itu tidak pernah dikenalkan oleh keluarganya Mas Arya, sama sekali tidak pernah. Dan oh ya, sebagai catatan, sekarang Mbak Diana sama Mas Arya itu udah menikah, udah pasangan suami istri ya. Jadi ada satu momen horor waktu itu di proses tersebut menuju ke situ. Jadi di tahun 2009, jadi mereka deket itu dari mungkin sekitar tahun 2007 ya. Dan di tahun 2009 mereka itu membahas masalah keseriusan hubungan mereka, dan memang ada rencana mau melanjutkan ke jenjang pernikahan. Mas Arya sendiri cerita, orang tuaku, keluargaku tuh pengen kenal sama kamu, pengen ketemu sama kamu. Tapi Mbak Diana pada saat itu memang masih agak sedikit ragu, masih agak sedikit malu atau bagaimana, dia belum pede. Jadi ya sudah, Mbak Diana malah yang menunda itu. Nanti aja lah Mas lah, kata si Mbak Diana, nanti Mas, jangan sekarang, intinya begitu ya. Sampai akhirnya setelah mereka membicarakan, aku mau serius, ya sudah, aku juga mau serius Mas gitu kan. Ya sudah, yuk kamu tak kenalin sama keluargaku. Iya, nah disitulah baru setelah ada keseriusan, baru setelah ada obrolan itu ya, langkahnya itu udah jelas, Mbak Diana baru mau bertemu dengan keluarganya Mas Arya. Sebelumnya nggak mau ketemu itu karena ya masih begitu, masih statusnya pacaran nggak jelas, arahnya kemana juga nggak tahu. Jadi nanti aja lah gitu ya. Tapi begitu ada kejelasan, barulah hal itu dilakukan. Singkat cerita, Mbak Diana benar-benar nggak nyangka waktu itu. Ya, Mas Arya sendiri dari keluarga yang di kampung gitu ya. Di kampung itu lumayan cukup, status sosialnya lumayan cukup tinggi lah di sana gitu ya. Mbak Diana sendiri nggak pernah tahu masalah itu. Yang jelas Mas Arya itu orang yang baik, intinya begitu ya. Orang yang baik, orang yang dewasa, dan Mbak Diana itu nyaman sama dia. Akhirnya sudah. Tapi nggak terlalu tahu masalah keluarganya bagaimana gitu ya. Nggak terlalu nanya-nanya detail. Mas Arya juga tidak menceritakan mengenai kondisi keluarganya seperti apa. Keluarga, terutama keluarga intinya ya, orang tua dan sebagainya. Hari H pun tiba setelah itu ya. Setelah direncanakan, Mbak Diana mau dikenalkan sama keluarganya. Berangkatlah mereka. Oh iya, Mas Arya itu orang Klaten. Mbak Diana orang Wonogiri. Jadi Mbak Diana itu diboyong, dibawa, ya sudah kita ke Wonogiri sana, ketemu sama ke Klaten sana, ketemu sama orang tuaku. Akhirnya sudah dibawalah ke situ, dan sampai di Klaten waktu itu tuh udah lumayan cukup sore, sekitar jam 4 lah. Hari itu udah lumayan cukup adem, cuman Mbak Diana waktu itu kondisinya juga, aku itu sebenarnya udah lecek gitu ya, karena perjalanan dari Wonogiri juga ya memang nggak terlalu jauh, cuman tadi di jalan sempat mampir dan sebagainya, akhirnya ya sudah lecek lah begini. Nah, sore-sore datang jam 4, dimana Mbak Diana terakhir mandi itu ya pagi gitu kan. Datang ke situ nggak disangka-sangka sama sekali, ternyata Mbak Diana itu disambut sama keluarganya Mas Arya. Nyambutnya itu bukan cuman kayak orang bertamu begitu, enggak, tapi apa, keluarganya Mas Arya, termasuk ada paleknya, buleknya gitu ya, yang ada di kampung tersebut, itu ngumpul di rumah semua di sana. Dan saat si Mas Arya nelfon ini, aku udah sampai sama Diana ini udah masuk ke kampung, intinya ngasih kabar begitu ya. Begitu sampai, itu keluarganya itu nyambut.
bener-bener nyambut di teras di situ, kayak nyambut pengantin. Pikirnya si Mbak Diana itu, Mbak Diana shock gitu kan, Mas, ini seriusan begini Mas. Mas Aryanya juga, aku juga ndak tahu lah kok serame ini, kata si Mas Arya. Mas, aku malu gitu kan, aku malu kok rame banget kayak gini gitu kan. Bapak sama ibumu yang itu ya kayaknya gitu, yang bajunya beda. Dan mereka tuh pakaiannya tuh rapi, pakai kebaya, pakai batik. Seneng di satu sisi, ternyata aku itu dihargai, ternyata aku tuh disambut begitu ya. Tapi aku ndak tahu setelah mereka melihatku kayak gimana ya. Mungkin Mas Arya pernah nunjukin fotonya aku ke keluarga atau bagaimana, tapi ya, setelah ngeliat aslinya, apalagi aku belum mandi begini, Mas, aku malu. Ngomong lagi kan Mas Arya, udah nggak usah malu-malu gitu. Kamu itu cantik gitu. Kata Mas Aryanya begitu gitu. Kamu itu udah sempurna katanya. Kamu itu udah di level maksimal. Jadi udah mentok lah, kata si Mas Arya. Udah, kamu itu yang terbaik, kamu itu kayak dikasih semangat gitu ya. Kamu itu yang terbaik, kamu itu ya yang tercantik di sini. Jadi kamu pede aja, nggak usah bagaimana. Kamu nggak mandi 2 hari, 3 hari, 4 hari juga tetap nggak berubah begitu. Ya digombalin lah sama Mas Arya, tapi Mbak Diana di satu sisi seneng, cuman ya itu masalahnya, aku tuh malu, aku tuh grogi. Bagaimana nanti ya. Turunlah mereka dari mobilnya Mas Arya. Begitu turun, ini keluarganya Mas Arya itu udah excited banget gitu ya. Sampai Mbak Diana itu turun gak sanggup mandang ke depan, malu bukan main. Dan akhirnya apa? Mas Arya pun memperkenalkan, Pak, Bu, Pak Le, Bude, ini yang namanya Diana, ini calon istriku, kata si Mas Arya dengan pedenya seperti itu. Mbak Diana asem, bahasanya itu terlalu vulgar, pikirnya dia gitu. Oh ini yang, oh Diana, oh cantik loh, oh dapat pujian-pujian begitu, seneng. Tapi di satu sisi malu, mukaku itu udah memerah, kata Mbak Diana. Dan ya karena ndak berani menatap langsung satu persatu dalam waktu yang lama gitu ya, cuman salim sampai akhirnya Mbak Diana itu buang mata ke kiri. Saat di sebelah kiri sana Mbak Diana itu melihat satu orang. Ada seseorang. Ini sama, itu keluarganya Mas Arya kan pakai kebaya rapi kayak orang mau kondangan gitu. Yang laki-lakinya itu pakai batik semua. Termasuk adiknya Mas Arya juga begitu. Yang adik-adiknya Mas Arya itu kebetulan cewek semua, ada 2. Ya kayak gitu, full, cantik-cantik lah. Nengok ke sana, itu ada seorang perempuan, itu sendirian bener-bener. Jadi di depan rumah Mas Arya, itu ada tumpukan batu bata yang mau dipakai ya buat ngebangun entah apa itu waktu itu yang nggak tahu. Si perempuan itu tuh berdiri di sana di depan batu bata itu, bajunya itu, oh bagus, kata si Mbak Diana. Dia pakai kebaya juga, kebayanya itu serba hitam, cantik. Dia itu cuman senyum kayak memandang dari kejauhan. Mbak Diana pun ngangguk begini, terus apa? Dia melangkah ke sana, maksudnya itu mau salim, cuman di satu sisi. Kok perempuan itu sendirian ya di sana ya? Kok nggak bergabung sama yang lain, sama keluarganya Mas Arya yang lain? Yang Mbak Dianya nyamperin sebagai bentuk sopan santun atau apa, nyamperin itu mau salim. Begitu melangkah ke sana, itu langsung dipanggil sama Mas Arya. Sayang, misalkan begitu ya. Sayang, manggilnya gimana sih? Nggak tahu gitu ya. Manggilnya Yan gitu aja lah, pakai nama ya. Yan, kamu mau kemana? Mau ke situ bentar Mas. Mau kemana? Ditarikan sama Mas Arya. Itu Mas, aku mau salim sama itu. Salim sama siapa? Kata si itu Mas Aryanya. Itu Mas, tadi ada ibu-ibu di sana sendirian berdiri di situ. Mas Arya ngelihat nggak ada siapapun. Mbak Diana ngelihat pun, iya ya, kok nggak ada siapapun di. Mas, beneran tadi sudah ada siapa? Iya, masuk dulu. Ayo masuk. Akhirnya masuk ke dalam rumah di sana. Keluarga ngumpul di situ kan. Wah, Mbak Diana mulai diberondong dengan pertanyaan-pertanyaan, mulai diledek-ledekin dan sebagainya. Ya, berawal dari Diana di Wonogirinya sebelah mana, ditanya begitu kan. Ini Bu di daerah ini. Oh, di daerah itu berarti sebelah mananya? Oh, ada yang tahu daerah Wonogiri juga. Aduh,
ketahuan gitu ya. Memang bagaimanapun juga mereka pasti akan tahu rumahku. Cuman ya sudahlah, tak jawab aja. Dia nanya, ya ditanya macam-macam, wajar lah ibu-ibu gitu ya, nanyanya ini itu. Bahkan ada yang nanya spesialisasinya si Mbak Diana tersebut. Nggak usah disebutin profesinya, tapi profesi yang semua profesi itu baik ya, selama nggak merugikan orang lain, selama nggak jadi koruptor gitu, itu baik. Nah, ini Mbak Diana profesi yang termasuk yang terbaiknya, begitulah. Tapi nggak usah disebutkan apa. Nanya-nanya di situ sampai konsultasi segala macam. Berarti kalau misal begini tuh gimana? Oh, itu ini ya, dijelaskan dengan sabar Mbak Diana, dan akhirnya sudah ngobrol-ngobrol lah sama Mas Arya. Mbak Diananya ke sana, bantuin ngeluarin makanan, ya sama bude-budenya, sama bule-bulenya Mas Arya, semuanya membaur di situ. Dan Mbak Diana itu merasa diterima di keluarga tersebut. Dan ya sempat, kawin nih, aku jadi kawin pikirnya Mbak Diana. Aduh, keluarganya udah baik banget kayak gini, masa iya aku nyanyain keluarga yang sebaik ini? Ya nggak mungkin gitu ya. Lagian beneran aku kawin sama Arya, aku nikah nih sama Arya beneran gitu. Itu udah mesem-mesem sendiri. Jadi awalnya tuh ada keraguan sebenarnya, tapi ternyata enggak. Mbak Diana itu diterima. Mbak Diana itu orang yang minderan gitu ya. Cuman ya begitulah, mendapat sambutan yang seperti itu, dia pun harapannya itu muncul lagi. Sampai hari itu selesai, benar-benar membaur. Cuman Mbak Diana itu masih terganggu dengan apa yang barusan dialami di awal tadi. Kenapa? Bukan tanpa alasan. Mbak Diana di dalam rumahnya Mas Arya kan. Mas Arya sampingnya itu ada jendela-jendela, ada pintu dan sebagainya. Beberapa kali Mbak Diana itu melihat perempuan yang berdiri di dekat batu bata tersebut. Ini lewat di samping rumah, ke sana ke belakang, jalan pelan. Itu ibu siapa sih ya sebenarnya ya? Kan Mbak Diana ngeliatin gitu ya sambil nyiapin es batu. Di sana si perempuan itu tuh nengok ke arahnya Mbak Diana. Mau nengok begini, sempat set gitu ya, ketemu mata, senyum. Mbak Diana malu, senyum lagi begini. Tapi terus habis itu Mbak Diana itu buang muka karena malu itu tadi. Begitu ke sana itu udah ndak ada. Beberapa kali mengalami hal tersebut. Hal itu pun akhirnya mengganjal pikirannya Mbak Diana. Itu siapa ya? Cuman kayaknya hal seperti ini tuh kurang pantas, kurang layak aku tanyain ke Mas Arya. Udahlah nanti aja. Tapi yang jelas aku penasaran itu siapa. Aku belum sempat salim, aku belum sempat berkenalan atau apa. Waktu pun beranjak. Dan waktu itu Mbak Diana kan memang rencananya itu mau menginap di rumahnya Mas Arya. Nanti tidurnya sama adik-adiknya Mas Arya yang cewek-cewek itu. Bawa pakaian dan sebagainya. Sampai akhirnya Mbak Diana itu mandi. Sore itu mandi. Ini keluarganya yang Pak Le Bude itu udah pada pulang. Acara itu udah selesai lah intinya. Nah ya itu pengalaman baru juga. Untuk pertama kalinya aku menginap di rumah cowok, rumah calon suamiku. Kok seneng, di satu sisi seneng gitu ya, tapi di satu sisi enggak apa-apa ya emang ya gitu ya, aku enggak apa-apa ya. Oh ya enggak apa-apa lah, aku kan lagian juga nggak ngapa-ngapain, aku tidurnya sama adik-adiknya Mas Arya. Nah selesai mandi dan waktu itu baru lewat maghrib sebentar gitu ya. Ya Mbak Diana namanya orang baru di situ, pasti agak-agak gimana, agak-agak malu, mau diem di kamar ngobrol sama adiknya. Juga kan obrolannya terbatas, belum terlalu luas banget. Akhirnya apa? Keluar dari kamar. Saat keluar dari kamar, ini sepi semuanya. Mas Aryanya ndak ada, orang tuanya ndak ada, cuman ada adiknya itu yang diketahui sama Mbak Diana berada di dalam kamar. Di ruang tengah sepi. Akhirnya Mbak Diana pun ke depan sana, duduklah di teras. Keluar di situ selepas maghrib ya, mungkin sekitar jam 6:30 kurang, duduk di situ, enak adem hawanya. Dan akhirnya apa? Mbak Diana itu melihat perempuan itu keluar dari samping rumahnya si Mas Arya dengan baju yang sama, belum mandi, belum ganti baju.
si ibu itu tuh mendekat dan duduk di sampingnya Mbak Diana. Selamat Yondo, bilang begitu. Nggih Bu, nggih matur nuwun katanya. Matur nuwun. Dan waktu itu sempat salim gitu ya Mbak Diana. Akhirnya aku udah selesai, udah tak salimin semuanya. Bagaimana perjalanan hari ini? Ditanya begitulah basa-basi. Ya begitu Bu. Cukup melelahkan tapi menyenangkan gitu ya. Iya, keluarga sini semua nerima kamu untuk masuk jadi keluarga ini, kata si ibu tadi. Yang Mbak Diana ya cuman mesem-mesem begitu ya, malu-malu. Dan akhirnya Mbak Diana kan penasaran. Ibu nuwun sewu. Saya gitu ya, saya itu takut salah manggil atau apa. Jadi mau tanya ibu itu apanya Arya gitu kan, ditanya. Si ibu itu diem aja, mesem begini. Saat nengok Mbak Diana ngelirik-ngelirik ke si ibu itu kayak lagi merhatiin Mbak Diana sambil senyum, sambil kayak atas bawah. Ya bilangnya begitu, kamu itu cantik Yondo yo. Tapi si ibu itu belum menjawab. Ya Mbak Diana malu lagi gitu ya. Wah, untung anak cucuku itu dapat kamu, katanya. Pikirannya Mbak Diana itu langsung berputar. Hah? Anak cucu gitu kan? Bu, nuhun sewu. Anak cucu, maksudnya bagaimana ya? Anak cucu kan berarti ini leluhurnya gitu kan? Maksudnya gimana Bu? Yo, Arya itu cucuku katanya, bukan cucu apa istilahnya ya? Pokoknya cucunya cucu. Setelah cucu itu apa lupa. Pokoknya itulah. Itu kayak gitu. Itu nyebutnya anggap aja gitu ya. Anggap aja itu cucuku. Arya itu, Mas Arya itu masih punya kakek nenek. Kakek neneknya tuh masih hidup. Dan ini nyebutnya itu cucuku. Anggap aja seperti itu. Mbak Diana kan bingung. Anak cucuku. Bu, nuhun sewu, nanya lagi kan. Mas Arya itu, misal tadi ya, cucunya gitu kan. Si ibu itu cuman senyum, terus dia berdiri dan gak ngomong apa-apa. Pergi gitu ya, dengan santainya ke sana, balik lagi ke arah samping rumah ke belakang situ. Mbak Diana itu bingung. Aku beneran, siapa sih ibu itu gitu. Akhirnya langsung masuk ke sana, nyariin adiknya si Mas Arya. Ada di kamar di situ. Mas Arya udah belum sih gitu. Nggak tahu Mbak gitu kan. Minta tolong dong panggilin. Ye, udah kangen ya digodain sama adik-adiknya itu. Akhirnya sudah dipanggilin Mas Arya. Iya, kenapa gitu kan, ditanya. Mas, aku mau tanya sesuatu. Di depan aja yuk, kata si Mbak Diana. Akhirnya mereka pun duduk di teras sama Mas Arya. Mas, aku itu hari ini sudah melihat ada satu sosok perempuan digambarkan pakai kebayanya itu pakainya hitam semuanya, cantik. Tua atau muda, kata si Mas Arya. Masih muda Mas, mungkin kisaran umur 40 atau 50 tahun segitu. Oke, terus pertama aku lihat Mas, yang tadi, yang terus kamu stop, aku ngeliat itu di Mbak Diana nunjuknya tuh pakai jempol. Aku di sana Mas berdiri, beliau itu berdiri di situ, di depan tumpukan bata. Aku tadinya mau mendekat, mau salim gitu kan, terus kan kamu tarik, ya. Terus saat berada di rumah Mas, sumpah aku itu entah 3 atau 4 kali ngelihat lagi Mas, jalan di samping rumah situ gitu ya, terus ngeliatin aku. Dianya senyum. Terus ya Mas Arya terus gitu. Itu dan barusan aku baru ngobrol sama beliau ini. Hah? Gitu kan Mas Arya. Kamu ngobrol gitu. Iya. Terus gimana? Nah, Mas Arya tuh mulai excited ya. Mas, aku bingung ya, intinya ngobrolnya cuman ngobrolan biasa lah, kata si Mbak Diana. Aku udah salim, aku ngobrol-ngobrol, dia nanya. Ya nggak nanya banyak gitu ya. Dan aku yang malah nanya, ibu ini siapanya Mas Arya, barangkali ya aku belum tahu, aku nanya begitu Mas. Terus
yang bikin aku kaget, aku jadi mikir, katanya itu Arya itu, kamu itu anak cucunya Mas katanya. Waduh gitu kan. Kenapa Mas, emang kenapa? Mbak Diana nanya. Bangun yuk sebentar, kata si Mas Arya, bangun yuk sebentar. Akhirnya diajak bangun kan. Dibawa masuk, digandeng begitu. Seneng tapi di satu sisi malu gitu ya. Digandeng sama Mas Arya, jarang banget Mas Arya itu ngegandeng, ditarik begitu kan. Masuk ke dalam rumah, ke sana, ditarik-tarik begini, tapi seneng Mbak Diana. Masuk ke dalam rumah situ, Pak, Bu, kata si ini ya, Mbak Diana itu belum eksplor seluruh ruangan di rumahnya Mas Arya, belum semuanya. Nah, di situ, Pak, Bu, iya kenapa? Ada suara bapaknya kan, iya kenapa ya? Pak, aku mau ngasih lihat lukisan foto yang ada di situ, Pak. Oh iya, kata si bapaknya. Akhirnya apa? Mas Arya itu menuju satu ruangan. Itu bukan kamar, bukan apa. Cuman kayak legokan, ruangan kosong. Dan di situ itu ada foto besar tergantung di dindingnya. Yang itu nggak terlihat. Kalau misal orang akses cepat di sana itu nggak terlihat. Lampu pun nyalain, cetrek. Ini bukan, Mas Arya itu nanya begitu, dan itu adalah sosok wanita yang sama. Mas, iya bener ini, kata si Mbak Diana, iya bener ini. Ya sudah gitu kan, sini. Bawa ke depan lagi, Pak, Bu, itu kan dipanggil kan, Pak, Bu, iya kenapa? Anu Pak, ini Diana mau cerita, malah dilempar begitu kan. Mas, kok aku yang cerita? Ya udah kamu ceritain aja. Iya kenapa? Kenapa, Nduk? Kenapa? Ini diceritakan semuanya begini-begini, dan itu ternyata beneran Pak, Bu, itu yang ada di foto. Nah, di situ si ibunya langsung megang tangannya Mbak Diana. Dok, koeku diterima ya. Kamu itu diterima di keluarga ini, kamu itu diterima gitu ya. Ibunya tuh kayak menegaskan itu ya. Kamu itu diterima, dan bapak sama ibunya tuh seneng. Jadi ternyata begini, diceritakan oleh bapak sama ibunya Mas Arya, semua-muanya gitu ya. Ini termasuk di keluarga padeknya, budeknya, seperti itu ya. Termasuk di waktu bapak sama ibunya. Itu berarti dari keluarga ibu. Nah, setiap orang yang mau menikah dengan keluarga tersebut, kalau memang disetujui, maka sosok nenek buyutnya si Mas Arya itu bakalan muncul, bakalan ketemu sama si calon tersebut. Tapi kalau nggak disetujui, beliau itu nggak bakalan muncul, nggak bakalan kelihatan. Dan itu berdasarkan ini ya, bapakmu ya dulu juga seperti itu, ya Pak ya. Iya, bapak juga pertama bingung. Ya ceritanya mirip-mirip seperti kamu, Nduk, kata ya. Ngomong sama Mbak Diana kan, ceritanya mirip seperti kamu. Ya waktu itu bapak, ya sengaja itu siapa gitu neneknya. Sampai akhirnya ketemu, ya bapak ya kaget. Ternyata itu, cuman bapak waktu itu kagetnya setelah melihat gitu ya. Setelah melihat, ini fotonya siapa? Kok aku pernah lihat foto ini, intinya begitu. Dan dulu itu memang foto tersebut itu enggak, setiap anaknya, setiap keturunannya di rumahnya itu ada gambar atau foto lukisan tersebut. Jadi ya begitulah si bapaknya Mas Arya pun ngalamin seperti itu. Pak Leknya, Bu Leknya dulu sewaktu belum menikah seperti itu. Dan pernah ada dua atau tiga yang tidak didatangi oleh nenek buyutnya. Mereka memaksakan diri untuk menikah, dan memang gak pernah ada yang langgeng. Paling cuman 1 tahun lah paling lama, nanti mereka bentrok. Habis itu ya sudah bubar kayak gitu. Itu ada sekitar 2 atau 3 keluarganya Mas Arya yang seperti itu, dan sisanya semuanya itu didatangin. Nah, ada satu cerita lagi, ternyata ini masa lalunya Mas Arya. Jadi sebelum kenal sama Mbak
Diana ini, Mas Arya itu pernah deket sama perempuan. Perempuan itu diajak ke sini, ke rumah ini, cuman nggak ditemuin gitu ya. Jadi ya ibu bilang sama Arya, nggak usah diteruskan ya gitu. Dan akhirnya Aryanya nurut, ya alhamdulillah ketemu sama kamu, dan kamu itu ditemuin sama Mbah Buyut, ya anggap aja begitu ya. Kamu ditemuin sama Mbah Buyut, artinya kamu diterima, Nduk. Kamu diterima. Itu ditegasin berulang kali sama ibunya Mas Arya, dan ya alhamdulillah semuanya itu lancar. Mbak Diana sama Mas Arya pun menuju pertama lamaran dulu ya, nggak lama setelah momen itu lamaran, setelah itu menuju ke pernikahan. Setelah pernikahan pun alhamdulillah Mbak Diana tuh ngerasa hidup itu adem ayem sama Mas Arya, meskipun dari ya segi finansial ya biasa-biasa aja, nggak terlalu yang mewah banget kayak gitu, cuman dilalahnya tuh adem katanya. Aku sama Mas Arya alhamdulillah tenang-tenang aja gitu ya. Hidup adem ayem, yang namanya kekurangan ya pasti ada gitu ya. Tapi kami itu bisa menerima masing-masing. Ya alhamdulillah sampai sekarang Mas Arya sama Mbak Diana itu sudah ya harmonis gitulah. Ya udah mungkin kurang lebih sekitar 15 tahun menikah. Mereka itu menikah tahun 2010, nggak lama setelah itu ya. Itu kan kejadian 2009. Tahun 2010-nya itu mereka menikah, ya sampai sekarang kurang lebih udah 15 tahun. Anaknya udah lumayan gede-gede. Alhamdulillah semuanya itu lancar-lancar aja. Dan ya itu aja satu cerita dari Mbak Diana. Terima kasih Mbak Diana, no comment gitu ya. Terima kasih Mbak Diana atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang kemarin sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja terima kasih banyak. Untuk yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Untuk kawan-kawan yang pesan dari luar, dari Hong Kong atau apa, itu kan biasanya dikirimnya hari Kamis ya, jadi mohon bersabar. Itu aja. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan. Sekali lagi terima kasih banyak, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.